Shalom Christ-like people. Dalam rangka perayaan bulan gereja, hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Andar Ismail, Selamat Bergereja bab 28 dengan judul Frans Tumiwa. Selamat menyimak dan merenungkan. Berbulan-bulan kita membaca berita tentang pembantaian di Kamboja. Koran memuat potret-potret tumpukan tengkorak kepala manusia di Kamboja yang dijuluki The Killing Field. Pada tahun 1979, perang Kamboja itu mereda. Pemerintah Pol Pot jatuh dan diganti oleh pemerintah Heng Samrin. Jutaan orang kelaparan, bantuan dunia internasional segera dibutuhkan. Begitulah orang pertama untuk misi pertolongan masuk ke Kamboja. Orang pertama itu adalah Frans Tumiwa. Ia mewakili Dewan Gereja-Gereja Sedunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Palang Merah Internasional. Bayangkan risikonya dan bahaya yang dihadapi ketika memasuki kota hantu yang diliputi suasana curiga terhadap siapapun. Ketika itu, Tumiwa bekerja pada Dewan Gereja Asia, bidang pembangunan dan pelayanan. Siapa Frans Tumiwa? Bagi saya, dia adalah pemandu acara ketika saya ditahbiskan menjadi pendeta, dan 35 tahun kemudian ia juga yang menjadi pemandu acara emeritasi kependetaan saya. Kami sudah saling mengenal melalui 2 latihan kepemimpinan pemuda. Ketika kemudian saya menjadi pendeta GKI Samanhudi, hubungan kami menjadi kerjasama sehari-hari, sebab ia adalah aktivis pemuda dan penatua di situ. Langsung tampak dalam observasi saya bahwa Tumiwa mempunyai benih kepribadian kepemimpinan. Ia pendiam, ia rela berlelah untuk orang lain. Ia diplomatis, ia cakap menyusun strategi. Ia memperhatikan aspek goal achievement dan terutama aspek group maintenance. Ia tidak antagonis dalam menghadapi opini lawan. Sebaliknya, secara halus ia meyakinkan pihak lawan untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Pernah dalam suatu rapat majelis jemaat yang tegang, saya bersama 2 pendeta senior berpegang pada sebuah solusi. Lalu sambil tersenyum dan menggoyang-goyangkan pundak, Tumiwa berucap, "Bisakah persoalan ini kita lepaskan sejenak dari perasaan like and dislike?" Kami terdiam. Lalu kami menarik kembali solusi itu dan ternyata rapat menemukan solusi lain yang lebih bijaksana. Sifat-sifat kepemimpinan Tumiwa tumbuh dalam organisasi pemuda di GKI Samanhudi. Sebagai pemuda berusia 21 tahun, ia sudah mewakili gereja di sidang pengadilan negeri dalam mempertahankan persil gedung perkumpulan dan memenangkan perkara. Kemudian ia aktif di Komisi Pemuda Klasis, Sinode dan Sinode AM GKI, GAMKI, GMKI, MPKO, dan Komisi Pemuda PGI. Minatnya pada persoalan gereja dan masyarakat kian berkembang ketika ia mempelajari ilmu community development di Rural Institute Nishinashinu di Jepang dan dilanjutkan di University of Papua New Guinea. Kiprah Tumiwa terus berbuah ketika ia bekerja selama 4 tahun di Komisi Bantuan Antar Gereja PGI dan kemudian selama 10 tahun sebagai Kepala Program Pembangunan dan Pelayanan Dewan Gereja Asia
untuk korban perang di Vietnam, Laos, dan Kamboja. Setelah itu, selama 2 tahun ia menjadi konsultan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bidang program yang sama di ketiga negara itu. Sekembalinya di Jakarta, Tumiwa meneruskan pelayanannya sebagai penatua dan anggota Badan Pekerja Sinode, serta Sinode AM, sambil tetap bekerja sebagai penghubung antara gereja-gereja di Swiss, Jerman, Belanda, dan Australia dengan badan sosial di Vietnam, Laos, dan Kamboja. Bakti Tumiwa bagi korban perang Indochina diakui berbagai pihak. Ia dianugerahi bintang Order of White Elephant oleh pemerintah Laos, Order of Ho Chi Minh for Peace and Humanitarian Achievement oleh pemerintah Vietnam, dan Distinguished Honor of International Mission for Peace oleh Raja Norodom Sihanouk. Ketangguhan Tumiwa menanggulangi masalah teruji lagi ketika ia menjadi anggota Dewan Komisaris Sinar Agape Press pada tahun 1984 sampai 1994. Musibah menimpa karena terbitannya, yaitu koran Sinar Harapan diberangus oleh Presiden Soeharto. Nasib ratusan karyawan terkatung-katung. Berbagai upaya ditempuh dengan susah payah dan akhirnya berbuah dengan terbitnya koran baru bernama Suara Pembaruan. Juga ketika Tumiwa menjadi bendahara umum PGI dalam 2 masa jabatannya, ia menghadapi berbagai masalah, terutama terpukulnya keuangan gereja di kawasan timur Indonesia akibat monopoli cengkeh serta kopra. Karunia kepemimpinan yang ada dalam diri Tumiwa berbuah menjadi berkat bagi kalangan yang luas, terutama lapisan masyarakat miskin yang tertimpa bencana. Ada cerita di Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8 tentang Gideon yang dikaruniakan kepribadian kepemimpinan untuk memulihkan umat Israel yang berada dalam keadaan sangat melarat. Pasal 6 ayat 6, akibat teror bangsa Midian. Narator berungkap, roh Tuhan menguasai Gideon, pasal 6 ayat 34. Dengan diplomasinya, Gideon mengajak berbagai suku untuk bersatu dan bekerja sama. Lalu terkumpullah sukarelawan sebanyak 32.000 orang. Jumlah ini kecil dibandingkan jumlah pasukan lawan. Tetapi untuk strategi, Gideon memperkecil jumlah itu menjadi 300 orang. Dan ternyata justru pasukan kecil bisa bergerak lincah mengalahkan lawan. Ketika kemudian ada umat yang berontak, Gideon dengan diplomasinya berhasil meredam kemarahan. Salah satu kepribadian kepemimpinan adalah menghindarkan diri dari jabatan struktural, dan Gideon menunjukkan sifat ini dengan menolak jabatan raja. Ujarnya di pasal 8 ayat 23, "Aku tidak akan memerintahkan kamu." Kembali ke Frans Tumiwa. Sifat-sifat kepemimpinannya teruji dalam banyak keadaan yang kritis dan berat. Hampir pada tiap tahap karirnya, ia dihadang oleh keadaan gawat dan berat. Bukan hanya itu, sebab juga sepanjang jalan hidup pribadinya berkali-kali Tumiwa dihadapkan pada keadaan kritis dan gawat. Berbagai duka dan derita bagaikan tiada henti menimpa Tumiwa. Pernah terjadi dalam waktu hanya 2 hari, 3 orang terdekatnya meninggal dunia berturut-turut. Iparnya meninggal di Bandung, istrinya meninggal di Cimacan, dan ayah kandungnya meninggal di Jakarta. Tetapi tiap kali Tumiwa bisa merangkak keluar dari puing-puing duka dan derita secara utuh. Karunia-karunia kepemimpinannya membuat dia survive. Ia tekun, ia tabah,
ia tangguh. Dan dengan senyum sambil menggoyang-goyangkan pundaknya, ia tetap menyapa tiap orang. Selamat merenungkannya.